Halo, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, Mbak. Kita mulai aja ya sambil nunggu yang lain join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah bergabung pada acara Amigato dengan judul Pemulihan Ekonomi bagi Pedagang di Pasar Tradisional. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Nah, izinkan perkenalkan saya dulu. Perkenalkan, nama saya Moni. Saya sebagai Business Development dari Amiga. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menjadi moderator untuk acara Amiga Talk bersama teman pasar. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih, apa sih Amiga? Amiga adalah sebuah startup yang berdiri sejak tahun 2019 yang bergerak di bidang layanan jasa administrasi, keuangan, dan solusi IT. Nah, saya mau beritahu nih sedikit tentang Amiga Talk yang akan berjalan ini. Akan berjalan seperti sharing session biasanya. Jadi, buat Bapak dan Ibu, jika di pertengahan ada pertanyaan, boleh langsung kirim aja pertanyaannya lewat kolom chat. Gitu. Jadi, Amiga Talk ini rutin dilakukan oleh Amiga setiap bulannya, mengundang beberapa pembicara dengan tema yang berbeda-beda. Bisa kepoin juga di Amiga Instagram. Terus, ya, jadi setelah ice breaking, biar nggak pada tegang, karena kita ini talk-nya tenang aja, santai, kita bakal langsung aja nih hadirin siapa sih ternyata yang bakal diundang di Amigo Talk pada bulan ini, yang pastinya orangnya keren banget. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar. Beliau baru-baru aja nih jadi pemenang, berhasil. Malah justru ngalahin Amiga nih. Aduh, siapa ya nih ya? Aku udah gak sabar nih, kita panggil aja dan perkenalkan waktu dan tempat. Silakan, Mas. Ya, Oke. boleh perkenalan, Mas Alim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Ahmad Alimuddin. Saya biasanya dipanggil Alim. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Mas. Oke, saya biasa dipanggil Alim. Saya co-founder di Teman Pasar. Nah, saya sekarang tinggal di Depok dan memang besar di Depok sejak tahun 2013 sih besarnya. Jadi enggak apa namanya, enggak dari lahir di Depok sih, tapi sebelumnya saya di Lombok Sumbawa. Kalau mungkin ada yang pernah dengar Lombok Sumbawa, yaitu daerah kelahiran saya. Sekarang memang fokus di Teman Pasar aja, dan memang beberapa masih jadi advisor di Alan Kreatif, perusahaan pertama yang dulu pernah saya dirikan bersama Mas Erwin Rahayu juga. Itu saja mungkin perkenalan saya. Terima kasih. Dari Mas Alim. Jadi nanti kita bakal kasih banyak pertanyaan. Jadi teman-teman di sini, Ibu Bapak, kalau misalnya di tengah-tengah mau tahu nih tentang perjalanan Mas Alim sampai bisa menyabet 2 juara loh. Ada 2 juara dan baru teman pasar ini masih baru ya Mas ya. Teman pasar ini masih terbilang baru, startup yang baru, tapi sudah bisa banyak prestasinya gitu. Apa sih, kenapa bisa gitu ya? Apakah kita bisa juga nih ngikutin jejaknya Mas Alim. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung aja kirim di kolom chat begitu. Tapi nanti juga setelah workshop kita juga bakal ada namanya Q&A. Jadi yang pertama nih aku mau nanya sama Mas Alim. Mas Alim, bisa diceritain nggak sedikit tentang platform digital teman pasar dan alasan kenapa sih mau bikin teman pasar? Mungkin bisa diawali dengan itu dulu ya Mas ya. Oke.
Baik, sebelumnya sebenarnya saya aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sebagai sebelumnya anggota, tapi baru saja dipindahin posisinya dari anggota jadi ketua bidang Ekraf atau ekonomi kreatif, yang itu membidangi pengusaha-pengusaha muda UMKM di Kota Depok. Di sisi lain juga saya aktif di Asosiasi Desa Wisata Seluruh Indonesia DPD Jawa Barat gitu. Saya bukan asli Jawa, tapi saya banyak kiprahnya sebenarnya di Jawa gitu. Jadi kayak perantau yang memang besar di daerah rantauan. Nah, sejarah awal teman pasar itu sebenarnya dulu waktu masih kecil, sebenarnya saya rada kurang suka ya ke pasar, kalau boleh jujur nih ya. Saya sebenarnya orang yang rada kurang suka ke pasar. Ibu saya itu adalah pedagang di pasar tradisional. Hampir setiap subuh ya, kalau apa namanya, orang yang memang punya keluarga pedagang pasti paham betul bagaimana para pedagang itu subuh-subuh jam 4 jam 3 itu sudah bangun pergi ke pasar, dan saya merasa terganggu dengan itu, sehingga saya kurang suka dengan pasar sebetulnya saat itu ya, waktu itu masih SD lah. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan ketika saya ditawarkan masuk pesantren, maka saya masuk pesantren, dan saya nggak lagi harus nganterin orang tua. Durhaka sekali saya. Nah, sampai akhirnya setelah saya menikah di tahun 2017, 2018 waktu itu, karena kebetulan Bang Sandi atau Sandiaga Uno itu bendahara yayasan di kampus saya atau Paramadina, Yayasan Paramadina. Dan saat 2017 itu saya banyak bantu beliau. Sampai 2018 waktu beliau nyalon jadi wakil presiden, saya banyak bantu beliau, terus kemudian ikut beliau, terutama kalau tujuannya adalah pasar. Gitu. Nah, setelah banyak keliling di pasar, karena beliau itu mantan ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional seluruh Indonesia. Nah, disitulah saya menemukan banyak curhatan gitu dari pedagang, terus kemudian curhatan itu juga sejalan dengan apa yang mertua saya sampaikan di rumah gitu. Karena mertua saya kebetulan pedagang juga, dan orang tua saya juga pedagang. Nah, sama-sama pedagang gitu. Jadi jodohnya dipertemukan berkat pasar tradisional gitu. Nah, akhirnya setelah banyak curhat dan lain sebagainya, setelah Pilpres itu saya akhirnya riset kecil-kecilan, membuktikan lah kira-kira sama nggak sih isi curhatan ibu-ibu atau bapak-bapak di di pasar tradisional A dengan pasar tradisional B gitu. Saya riset di Jakarta itu ada kemungkinan sekitar 10 sampai 15 pasar tradisional yang saya datengin, saya temuin beberapa pedagang yang sebelumnya saya pernah ngobrol sama beliau, minta kontak dan lain sebagainya. Saya FGD dengan beliau di pasar itu sendiri, tanya-tanya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ternyata apa yang mereka sampaikan sejalan juga dengan data-data yang saya temukan di berbagai media gitu, di berbagai riset dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ya udah saya bikinlah aplikasi itu. Kita bikin waktu itu, tapi dengan versi sederhana lewat WordPress dan lain sebagainya. Dan itu work gitu loh, itu jalan. Dan saya merasa bahwa wah, kenapa enggak nih saya wujudkan ini ide gitu. Sampai akhirnya saya carilah beberapa teman. Saya cari beberapa teman yang sebelumnya saya pernah ketemu di beberapa hackathon, terus kemudian ketemunya di beberapa acara, sampai akhirnya ngelamar di perusahaan lama saya di Alan Kreatif. Nah, dari Alan Kreatif itulah kita mulai nyusun ide, bikin ide aplikasi, sampai akhirnya ketemu di pandemi COVID-19 kemarin gitu. Jadi pandemi itu justru makin menguatkan ini alasan untuk segera mewujudkan ide ini gitu, segera mewujudkan mimpi ini agar pedagang itu lebih sejahtera. Karena kalau dilihat, karena tidak hanya sisi curhatan tadi, tapi faktanya bahwa groceries itu punya huge of market share gitu loh. Marketnya itu gede banget, dan itu bisa di-share ke banyak pihak gitu loh. Kalau misalnya orang banyak yang bertanya ngapain harus ini, kan udah banyak pemain, karena memang kuenya gede banget. Ibarat kita mau ulang tahun, kita mau bagi kuitarnya itu sangat gede. Kita bahkan mau menghabiskan satu piring kecil yang dikasih oleh si pemilik hajat misalnya,
itu belum tentu kita bisa habisin gitu. Apalagi kue pasar ini yang sangat besar di tengah pandemi aja itu data penjualannya sampai 1.700 triliun. Kalau Pak Prabowo itu butuh anggaran misalnya untuk beli alutsista, ambil aja dari pasar tradisional. Kira-kira begitu. Ya. Jadi yang awalnya cuma diganggu karena subuh-subuh diganggu sama orang tua gitu ya, masih SD tiba-tiba disuruh bangun pagi gerusuk gitu ya Mas, dengan curhatan, dengan riset kecil-kecilan, ternyata dari situ terbentuknya teman pasar gitu. Ini aku mau tahu nih, dari yang riset kecil-kecilan sebagai itu sampai ketemu ini dan bisa dijadiin teman pasar itu gimana tuh? Bisa nemuin partner-partner yang Mas Alim ternyata menemukan mereka sejalan nih sama aku, bisa mencapai goals yang Mas Alim pengen untuk menjawab setiap curhatan yang Mas Alim dapat. Gimana nih Mas Alim? Oke, sebelumnya sebenarnya saya nggak langsung memantapkan ya tim itu, oh si ini sini enggak. Jadi memang perlu diuji dulu. Dulu kenapa kita harus mengadakan kayak misalnya riset kecil-kecilan, karena ya saya dulu suka banget annual conference-nya Tech in Asia ya, sebelum sekarang akhirnya virtual conference-nya. Kalau dulu kan ada event, ada bazar dan sebagainya, kan biasanya di Jakarta diadain gitu ya. Selalu muncul selalu muncul pesan dari banyak startup-startup yang mungkin sudah sukses sekarang, yang saat itu mungkin masih kecil. Mulailah sebuah ide itu dari riset kecil. Kenapa? Karena dengan riset kecil itu pertama kita nggak bakal rugi besar-besaran gitu. Dengan riset kecil itu kita bisa memvalidasi user itu benar-benar butuh nggak sih dengan apa yang kita kembangin gitu. Baru kemudian saya cari tim. Itu sebenarnya 15 pasar itu setelah itu baru cari tim. Nah, dicari tim ini, dalam proses mencari tim ini kita nggak lama, 3 bulan gitu. 3 bulan baru lalu kita riset lagi. Jadi riset tapi dari pasar lain gitu. Saya udah punya datanya, saya sajikan ke teman-teman. Saya punya beberapa poin interview sebenarnya ke teman-teman, menurut mereka bagaimana nih ide ini gitu. Seberapa besar sebenarnya ide ini. Dari sebenarnya nggak cuma 1-2 yang saya tawarin, tapi yang saya tawarin waktu itu lebih dari 5 orang, sampai akhirnya menemukan co-founder sekarang yang sisanya cuma 2 orang gitu. Kalau dulu kita bertiga sebenarnya, cuma karena yang satu nggak sesuai ekspektasinya beda dan lain sebagainya, dan memang mungkin bukan berangkat dari pedagang dan petani, jadi idenya juga beda gitu. Kalau saya waktu itu dengan salah satu co-founder itu memang kita sama-sama anak petani dan pedagang, jadi semangatnya sama, idenya sama, yang satu punya basic teknis yang kuat gitu dan startup yang kuat. Kalau saya kan memang basicnya dari dulu usaha sendiri gitu, jadi memang udah punya beberapa usaha sebelumnya, sampai akhirnya I need something big gitu. Saya butuh menyelesaikan nih masalah ini karena ini masalah besar gitu, dan saya rasa nggak cukup hanya sekedar disambi gitu loh, disambilin dengan usaha-usaha lain. Makanya saya mundur dari 2 usaha saya yang saya punya kayak gitu. Berarti dari untuk mencari partner juga nggak mudah gitu ya, Mas Alim, menemukan teman-teman yang bisa diajak mau merealisasikan mimpinya Mas Alim begitu ya. Yang satu visi ternyata di tengah jalan memang beda ekspektasi, ternyata menemukan orang-orang yang sulit dan akhirnya jadi si teman pasar ini, begitu ya Mas? Iya, betul. Oke. Terus bisa diceritain nggak sih Mas, setelah udah adanya platform digital teman pasar ini, terus gimana sih cara Mas Alim bikin teman pasar ini tuh dikenal gitu? Cara Mas Alim gimana? Karena kan pasti untuk educate orang yang di pasar juga, Mas Alim kan perlu proses. Bisa diceritain nggak dari situ, Mas? Oke, menarik sih ya. Jadi dulu pas awal-awal, nggak usah registrasi.
Ya bisa. Pas awal-awal kita register lagi, distraksi dengan itu, dengan salah satu peserta, mungkin boleh dibantu mute ya. Jadi dulu pas awal-awal kita muncul itu sebenarnya kita pakai beberapa kolega dan beberapa orang yang memang kita sudah kenal. Nah, yang belum kita kenal ini yang sebenarnya PR, karena banyak ya, karena di pasar ini kan orangnya beda-beda, pedagangnya beda-beda. Ada pedagang yang kelasnya kelas A, yang memang dia sudah tajir melipir gitu ya, dia nggak butuh lagi platform online gitu, bahkan sampai ada anggapan, yang ngapain saya daftar pakai teman pasar, toh juga nanti saya tetap habis tuh dagangannya tiap hari gitu. Ada juga yang beranggapan banyak lah ya yang negatif, sampai yang positif juga ada yang wah bagus banget sampai rela daftar dan tapi sebenarnya PR yang real adalah orang-orang di pasar itu nggak punya waktu yang cukup luang untuk upload produk misalnya, untuk daftar dan lain sebagainya, itu nggak punya waktu luang mereka, karena memang dari subuh, dari tengah malam bahkan itu mereka sudah di pasar. Itu nanti sampai jam 2 siang biasanya, dari jam 2 biasanya sampai jam 5 istirahat. Setelah itu mereka siapin lagi, roda hidupnya itu kayak gitu aja gitu loh. Makanya kita berpikir bahwa perlu ada work-life balance yang harus dimiliki oleh pedagang gitu loh. Mereka perlu sesekali senang-senang, mungkin liburan dan lain sebagainya. Dan saya ngelihat waktu itu saya sempat diskusi sama Mas Peter Shearer ya, yang CEO-nya Wahyu. Dan itu good idea gitu loh. Menurut saya idenya dia itu bagus, bagaimana membuat para pemilik warteg itu bisa jalan-jalan, bisa holiday bareng dengan pemilik warteg lain gitu loh. Dan itu yang akhirnya kita pikir wah itu bisa juga loh diimplementasi di pedagang pasar gitu. Cuma untuk mereka join ke kita itu saat ini memang kita lebih ke kita ngajak mereka secara langsung dan bantu mereka ngupload. Jadi mereka nggak perlu susah-susah untuk upload sendiri. Jadi mereka kita bantu, kita data satu persatu, tapi di masing-masing pasar nggak semuanya, paling setengah atau sepertiga aja kayak gitu. Sebagai piloting, sebagai pilot project kayak gitu. Oh, jadi berarti kalau bisa saya singkatin, berarti Mas Alim yang datang ke pasar ya untuk ngasih tahu, ngobrol langsung, ajarin langsung, bantu proses bagaimana dia menggunakan aplikasi tersebut, gitu ya Mas ya? Betul, kita langsung untuk awal-awal ini kita langsung yang turun ke lapangan, kita tawarin, tapi setelahnya kalau ada yang mau daftar sendiri juga bisa. Jadi kita pilihannya ada dua, kita bantu daftarin atau mereka yang daftarin sendiri. Bahkan kita juga buka peluang untuk orang lain yang pengen bantu pedagang dalam proyek ini juga bisa kayak gitu. Nah, itu dari sisi pedagangnya. Kalau dari sisi pembelinya, kita sebenarnya lebih fokus ke konsumen yang memang jadi pelanggannya si pedagang itu. Kan ada konsumen-konsumen yang biasa belanja ke pasar, ada konsumen yang nggak pernah belanja ke pasar, ada konsumen yang udah menjadi langganan si pedagang. Nah, kita itu fokus di dua konsumen itu. Pertama, konsumen yang biasa ke pasar, dan kedua itu adalah konsumen yang menjadi langganannya si pedagang. Itu yang fokus kita educate. Karena memang pedagang sendiri yang ngomong, kita itu nggak punya waktu harus membalas pesanan lewat WA, harus kita cariin Gojeknya dan lain sebagainya gitu. Kalau ada yang lebih simpel kayak gini, jadi kan saya nggak perlu repot-repot lagi gitu. Karena di pasar udah rame, terus di chat juga rame, jadi bingung tuh kadang ngebalasnya katanya. Makanya dengan adanya ini akhirnya mereka lebih senang untuk ngeladenin orang di pasar gitu. Kalau dari awal berarti perjalanannya banyak timnya yang untuk datang ke pasar emang paralel, berapa di target untuk datang ke pasar gitu Mas, untuk ajarin setiap pedagang. Kita di masing-masing pasar itu 2 orang, jadi biasanya di situ seminggu gitu. Jadi di satu pasar itu mereka seminggu fokus ngajakin, dan masing-masing orang itu nargetin cuma 5 sehari. Kalau 5 sehari berarti ada sekitar 25. Atau kalau 2 orang berarti 50 pedagang gitu. Jadi ada 50 target yang harus mereka capai dalam 1 minggu seperti itu.
Tapi ada juga pasar yang memang kecil gitu dan itu nggak sampai 50 orang. Jadi kurang dari seminggu kadang udah selesai. Bahkan saking semangatnya teman-teman ada yang bahkan 3 hari, 2 hari udah selesai. Wah, mantap tuh. Aku mau nanya nih, dari sisi target ke orang yang di pasar itu yang jual apa sih? Hanya di produk kah, yang daily use, atau yang kayak gimana nih? Para pedagang yang jual apa yang jadi target Mas Ali? Oke. Yang jadi target utama kita tentunya groceries ya. Groceries itu kan atau sembako gitu ya. Itu kan masuknya ya beras, terus kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, terus kemudian ikan baik tawar maupun laut gitu ya. Terus kemudian juga ada daging. Daging ini kan ada daging unggas, ayam bebek gitu ya. Terus kemudian daging ternak, itu ada sapi, kambing kayak gitu. Malah ada juga yang daftar pingin jualan babi gitu, tapi untuk saat ini memang kita batasi dulu untuk yang ke sana-sana. Malum sekarang ini polarisasi politik itu kan rada-rada kuat, jadi khawatirnya justru jadi isu yang ngantem kita gitu. Oke, bisa dikasih tahu nggak Mas, buat Bapak Ibu, teman-teman yang di sini, alurnya kalau misalkan kita mau pakai aplikasi ini, aplikasi teman pasar, alurnya gimana sih pertama mau menggunakan teman pasar? Gitu. Oke, untuk alurnya sendiri, pertama bisa akses website, aplikasinya di Play Store, namanya teman pasar. Jadi di Play Store itu kita punya 3 aplikasi sih sebenarnya. Satunya adalah untuk konsumen yang namanya teman pasar. Nah, yang kedua itu ada teman antar belanja by teman pasar, itu khusus untuk mitra yang nganterin, kayak yang di background saya nih. Nah, itu mitranya teman antar yang mitranya teman pasar namanya teman antar. Dia khusus yang nganterin ke rumah-rumah. Sama teman belanja. Teman belanja itu yang khusus belanjain. Jadi kita punya tim yang khusus belanja di pasar, kita juga punya tim yang khusus nganterin ke rumah-rumah kayak gitu. Jadi kita pisahin. Terus kemudian ada juga namanya teman pedagang, khusus untuk pedagang. Nah, kalau teman-teman pengen belanja di pasar tradisional terdekat dengan aplikasi teman pasar, cukup download aplikasinya. Di aplikasi itu nanti ada 2 pilihan. Kalau misalnya pengen belanja, pengen katalog produk, artinya belanja berdasarkan berbagai katalog yang sudah ada, atau pakai suka-suka namanya. Suka-suka itu fitur do it yourself sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kita kayak sekarang kan lagi sebenarnya mainkan tren ini tuh kan sayur box ya. Waktu itu trennya punya kotak-kotak gitu 100.000 untuk seminggu gitu ya. Weekly kita waktu itu saya lihat pokoknya weekly untuk makan minum dalam seminggu lah gitu ya. Nah, itu dibagi-bagi tuh 100.000 dapat apa nih gitu. Nah, sebenarnya dia yang mainkan isunya, kita sudah implementasi fiturnya. Kayak gitu. Jadi karena sebenarnya kebiasaan orang nih kalau belanja ke pasar tradisional itu kadang nggak pernah mempertanyakan cabai sekarang lagi harga berapa sih sekilo. Bahkan nggak ada tuh yang belanja sekilo cabai gitu ya. Kecuali kalau memang kita pengen jualan lagi. Dan faktanya juga memang orang kenapa nggak mau belanja cabai, bawang, tomat, dan lain sebagainya banyak-banyak? Karena khawatirnya busuk, khawatirnya rusak, dan lain sebagainya. Gitu. Makanya kadang belanja itu sehari sedikit. Kadang ya sekali 2 hari, atau sekali 3 hari, atau ada yang setiap hari bahkan belanja. Gitu. Nah, dengan fitur suka-suka itu 50.000, kita bisa sisihkan nih. Oh, 50.000, saya pengen beli kacang panjang 5.000 aja. Saya pengen beli tomat 3.000 aja. Saya pengen beli cabenya misalnya cuma 5.000 cabai hijau keriting itu banyak banget loh. Atau cabai rawit, mungkin cabai rawit segepok dapat lah 5.000 gitu ya. Nah, itu bisa buat makan 2-3 hari gitu. Ya. Nah, jadi nggak pakai ukuran itu ya Mas ya. Jadi memang sesuai kita maunya seberapa, kita punya uang berapa, kita mau belanja apa aja gitu ya Mas. Betul. Jadi kalau di katalog itu kan dia ada pilihan mau beli sekilo, setengah kilo, atau seperempat gitu kan.
Nah, kalau cabai rawit misalnya, seperapat aja kalau dia 70.000 sekilo, artinya seperapatnya berapa? Ayo, dan 16.000 kan? Kan nggak mungkin pengen beli cabai 16.000. Kadang orang di pasar beli cabai, atau saya biasa belanja ke pasar beli cabai cuma 5.000, cuma 7.000, biasanya kayak gitu. Jadi setelah itu baru nanti kemudian di check out gitu, sesuai dengan tujuan pengantaran. Kayak gitu. Tapi kalau di teman pasar, hanya pasar-pasar terdekat aja. Hanya yang ada dalam radius 10 km dari lokasi user. Kenapa kita implementasi kayak gitu? Karena memang semangat kita adalah bagaimana ekonomi Indonesia ini tumbuh dari segala tempat gitu loh. Nggak cuma 1-2 tempat aja. Nggak cuma, oh di Jakarta murah-murah nih, yang di Jakarta aja yang diserbu sama orang gitu kan. Padahal sebenarnya di sekitar kita ini banyak loh UMKM, pedagang pasar yang memang butuh untuk tumbuh, butuh untuk bisa di scale up ke depannya. Makanya kita pengen ekonomi itu tumbuh dari sekitar kita. Oke, keren banget nih, Mas. Berarti yang tadi beberapa pasar berarti belum semua ya, Mas ya. Kalau boleh tahu pasar apa aja nih yang udah jadi di teman pasar, yang udah ada di aplikasinya gitu, dan daerah mana aja, boleh kasih tahu nggak, Mas? Kalau saat ini baru di Jakarta sama di Jakarta, Depok, Bogor, Jabode. Baru di Jabodetabeknya belum. Di daerah-daerah lain juga belum. Di Jakarta sendiri kita sudah di 140-an pasar yang itu bernaung di bawah PD Pasar Jaya. Terus kemudian di 140 itu kita ada sekitar 3.000 pedagang yang sudah kita bantu untuk digitize produk mereka. Di Depok sendiri itu ada sekitar 12 pasar di Depok. Di Bogor karena kita baru masuk, jadi baru ada 3 pasar. Kalau di Depok sendiri kita dari 12 itu ada 600 sekian pedagang, sementara atau rata-ratanya 50 pedagang di masing-masing pasar. Kalau di kalau di Bogor itu ada sekitar 100 pedagang di 3 pasar itu. Jadi dari semua itu ada kemungkinan untuk ekspansi nggak, Mas Alim? Untuk coba di daerah-daerah lain, mungkin di Bandung? Nah, target kita dalam satu tahun ke depan lokasi lain. Ya, jadi target kita sebenarnya dalam 1 tahun ke depan dalam 1 tahun ke depan itu kita udah beroperasi di 15 kota di Pulau Jawa aja gitu. Jadi target kita di Jawa Timur, di Surabaya, Malang, terus kemudian Blitar. Terus kalau di Jawa Barat itu kita nargetin Tabek, Karawang, Serang, Bandung terutama, karena memang kota besar gitu ya. Jadi kita memang nargetin dalam 1 tahun ke depan itu di 15 kota. Cuma kalau di tahun ini, sampai akhir tahun itu kita nargetin memang di Jabodetabek, seperti itu. Berarti Mas, aku mau mengingatkan kembali, berarti dari awal pembuatan itu berarti tahun 2020. Sorry, suaranya putus. Halo Mas? Ya, halo. Ya. Jadi mau ini aku balik lagi ke yang awal. Berarti untuk mulai pertama teman pasar itu di tahun pertama kali COVID, tahun 2019? Di tahun 2020 sih kita mulainya. 2020. Kalau di 2019 ini kan masih ngide sebenarnya, masih coba-coba. Jadi kita anggap itu sebagai belum sebagai sebuah startup ya, karena masih ide. Kalau kami kan mikirnya startup itu udah ada MVP, udah jalan gitu ya. Jadi kita baru mulai benar-benar tuh di Maret, pas banget bersamaan dengan COVID, lockdown dan lain sebagainya itu, dengan PSBB dan lain-lain. Jadi baru kita mulai di situ, Juli baru selesai tuh MVP-nya, baru kita lempar ke pasar. Oke. Nih, aku juga banyak tahu nih Mas, beberapa yang kayak tadi Mas bilang banyak platform yang jadi banyak jualan yang sayur, dairy produk makanan lainnya karena keterbatasan
karena pandemi dan segala macam. Jadi banyak juga orang-orang yang punya similar kompetitor nih sama Mas Alim. Nah, platformnya Mas Alim sama yang lain. Sorry, gimana? Tadi keputus-putus suaranya. Halo Mas Alim, jadi Iya, kan ya. banyak juga nih Mas Alim yang punya platform yang sama nih, Yur Mayur nih aku tahu, terus ada yang Firebox dan segala macem nih, banyak banget. Mas Alim, Ya. apa sih yang ngebedain teman pasar sama yang lain? Oke. Eh, Pertama yang ngebedain adalah tentu semangat yang dibawa ya. Semangat yang dibawa. Kalau misalnya, sorry to say ya, kalau yang lain mungkin banyak yang fokus ke petani, ya kan? Bagaimana memutus rantai pasok dari petani sampai dengan end users gitu atau customer gitu ya. Tapi saya nggak pingin semangat itu terlalu berlebihan. Maksudnya ada 12 juta loh pedagang yang itu juga bagian dari UMKM kita yang perlu disentuh gitu. Artinya kalau memotong dari petani sampai dengan pedagang, maka sampai dengan memotong dari petani langsung ke end user, ada pedagang yang harus dikorbankan. Dan pedagang ini nggak sedikit, 12 juta orang akan kehilangan akan kehilangan mata pencarian gitu. Makanya kita berpikir bahwa kita teman pasar itu pengen fokus di hulu dan hilirnya, tapi saat ini pengen fokus di hilirnya dulu, bagaimana dari pedagang ke petani, baru nanti kemudian dari dari petani kepada pedagang gitu loh. Kalau kita sudah punya banyak pedagang, maka otomatis kita bisa chip ke pedagang itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kami membantu petani ya, sama dengan semangatnya Tani Hub, as our mentor misalnya, Mas Eka itu ngebantu pedagang lewat petani lewat apa? Lewat Tani Fund-nya gitu kan. Nah, kita juga pengen bantu pedagang ini. Pedagang itu selalu kesulitan akses bank, penjualan dan lain sebagainya. Nah, akses ini yang kita pengen permudah. Bagaimana menjamin pedagang itu bisa diberikan pinjaman dengan mudah, karena selama ini memang harus banyak sekali persyaratan yang harus disiapkan untuk bisa untuk bisa pinjam dana atau apapun di bank gitu. Nah, kemudahan ini yang selama ini terlalu eksklusif, belum inklusif bagi pedagang. Nah, kita pengen memudahkan akses itu. Terus kemudian yang ketiga yang ngebedain kita dengan yang lain adalah kita pengen pedagang itu punya punya work life balance gitu loh. Bagaimana agar hidupnya itu balance, nggak hanya memikirkan pekerjaan. Dan ini bukan hanya masalah di banyak pedagang, dan bukan hanya masalah di banyak pedagang, bahkan orang tua saya sendiri kadang setiap hari itu saya ajak liburan aja, misalnya weekend, itu nggak punya waktu buat liburan. Mertua saya juga sama, nggak punya waktu buat liburan. Besok siapa yang ke pasar? Pertanyaannya begitu terus gitu loh. Jadi kayak sayang aja gitu. Nah, terus kemudian pasti orang bakal nanya, bagaimana cara itu kan semangat di belakangnya, semangat di depannya gimana? Nah, kita tentunya semua seperti yang saya singgung di awal, kuenya ini besar banget sebenarnya, dan nggak bisa diselesaikan sama satu orang gitu loh. Kalaupun yang lain ada yang semangatnya dari petani dan sebagainya, ada yang ini, ya silakan. Dan kita punya pasar masing-masing gitu loh. Sama kayak Bukalapak, Tokopedia misalnya. Ya. Nah, Tokopedia, Bukalapak, Shopee ini kan sebenarnya marketplace yang sama, nggak ada bedanya sebenarnya. Yang ngebedain apa? Bukalapak itu fokus di komunitas sepeda. Makanya rata-rata komunitas sepeda itu pasti belanjanya di Bukalapak. Terus yang kedua, Bukalapak itu fokus ke kios-kios, ke warung gitu. Jadi target marketnya ya fokus di situ. Sedangkan Tokopedia fokusnya kemana? Fokusnya ke komunitas elektronik, fokus ke orang-orang yang suka barang-barang elektronik. Tokopedia. Sedangkan Shopee fokus ke fashion. Makanya kalau lihat barang fashion di orang kebanyakan pasti belanjanya di Shopee, karena Shopee fokus banget ke fashion itu gitu loh. Sama dengan pasar juga. Nah, kalau kita fokusnya kemana? Kita fokus ke pelanggan dari pedagang itu sendiri, satu, terus kemudian kita fokus ke orang yang biasa belanja di pasar. Karena mau gimana pun,
mereka lebih paham dan mereka sudah tahu Ya, cara belanja di ya. pasar itu seperti apa, harganya bagaimana setiap harinya dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu sih. Ya. Seru banget nih Mas, dari tadi kita ngebahas pasar. Minum dulu Mas. Kita masih ada Q&A ya Mas Alim. Siap. Seru banget sih mendengar perjalanan Mas Alim darinya dulu sampai meninggalkan 2 pekerjaannya gitu-gitu ya. Iya. Dengan banyak mentor, perjalanan yang ternyata iseng dan pengalaman pribadi mau bantu orang tua gitu dari awalnya. Riset-riset kecil yang ternyata bisa, yang awal cuma jadi mimpi ternyata bisa terrealisasi gitu ya Mas ya. Nih sekarang kita boleh masuk nih Mas, kita jawab-jawabin pertanyaan yang ada di kolom chat. Udah ada yang tanya nih, ntar aku baca. Yang pertama dari Muhammad siapa ini ya? Muhammad siapa nih? Muhammad siapa? Muhammad Zamroni. Katanya nih Mas Ali, apa rintangan yang paling berat yang Mas Ali hadapi dalam mengembangkan teman pasar? Boleh dijawab, Mas. Oke, kalau mau jujur ya, sebenarnya rintangan paling besar itu adalah duit ya, kalau menurut saya. Karena kan bagaimanapun ya, nggak ada bisnis ya, yang enggak. Duitnya. Pertama duit in real, dan kedua adalah duit itu sendiri gitu. Duit in real ini adalah ya money itu sendiri gitu. Karena nggak ada bisnis yang nggak butuh uang gitu loh. Seklir apapun kita bicara kita nggak butuh uang, menurut saya agak bullshit sih sebenarnya. Karena memang segala bisnis itu butuh uang, butuh modal gitu. Kalau dulu mungkin ketika saya kembangin alat kreatif misalnya nggak butuh duit karena memang jasa gitu loh. Kantor bahkan dari kos-kosan dulu kan. Nah sekarang ini nggak bisa karena memang kita butuh biaya server, kita butuh operasional, kita butuh ini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin rintangannya datang dari pedagang sih, terutama pedagang-pedagang yang memang udah merasa besar dan nggak perlu untuk dibantu gitu loh. Jadi kadang menghadapi yang kayak gini memang rintangannya agak berat. Bahkan kadang dia menghasut gitu loh, ngapain nggak usah daftar ribet, padahal kita online juga laku, offline juga laku gitu. Jadi kadang rintangan kayak gitu. Makanya yang perlu kita perkuat ya duitnya gitu. Duitnya apa? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Dan investor nggak Mas? Investor. Gimana? Oke. Kita mau lanjut pertanyaan. Halo Mas, ya. Teman Sari gimana Mas? Ya, lanjut. Sudah jelas. Ya, sudah jelas Mas. Sinyal agak ini ya. Berarti gimana nih Mas waktu pertama kali menemukan investor untuk teman pasar sendiri? Ada struggle berarti ya karena masalah keuangan ini ya Mas? Kita sampai sekarang alhamdulillahnya belum masih bootstrapping ya. Pada prinsipnya kalau kita sendiri sih kalau bisa seminim mungkin investor ya minim gitu loh. Tapi kalaupun ada investor ya ngapain kita tolak gitu. Tapi untuk saat ini kami berpikir bahwa kalau bisa seminim the truly startup itu adalah startup yang memang investornya nggak begitu banyak gitu. Taruhlah kayak Google misalnya. Google itu sampai segede ini itu cuma punya 2 investor. Dan itu yang jadi motivasi kita sebenarnya. Wow, ini great banget gitu loh. Dan patut dicontoh gitu. Dia cuma punya 2 investor tapi bisa segede sekarang gitu. Dan itu jarang bisa dilakuin. Dan sebenarnya betul kata pesan-pesan Mas Nadim,
dalam setiap dalam setiap acaranya gitu ya, selalu berpesan dulu sebelum dia jadi menteri, kalau bisa nggak dapat investor, ngapain harus susah-susah nyari investor, karena sebenarnya mendirikan startup itu kan bukan untuk nyari investor, tapi bagaimana mensolusikan sebuah ide jadi sebuah bisnis yang punya big impact gitu. Kayak gitu. Oke. Dari rintangan yang Mas alami dari teman pasar awalnya, aku mau sedikit karena aku juga udah stalking ya Mas tentang teman pasar yang baru berdiri berarti 1 tahun ya, mau ke 2 tahun. Di tahun 2020, sekarang 2021 ternyata sudah punya banyak prestasi nih. Dan prestasinya nggak nanggung-nanggung, dua-duanya juara 1 gitu ya Mas. Bisa dijelasin dulu nggak Mas? Nanti kalau saya ngomong, nanti salah nih. Mas Alim boleh dijelaskan dulu. Ya, jadi kalau boleh cerita, sebenarnya 2021 ini kayaknya kita pecah telur gitu. Kalau 2020 itu masih jadi telur utuh gitu ya. Jadi di 2021 itu saya merasa kayaknya saya sempat berpikir bahwa saya kayaknya jadi orang yang paling gagal di dunia gitu. Karena waktu itu sama Amiga juga di di Kemenprint. Di startup for industry, terus kemudian yang lain, hampir nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari teman pasar atau dari saya secara pribadi di 2020. Bahkan sampai saya berpikir bahwa kok ternyata saya bodoh banget ya. Aduh, karena dari SD dari SMP bahasa yang zaman sekarang insecure ya Mas, waktu di Kemenperin itu ya, merasa insecure banget gitu. Parah banget serius. Karena saya merasa bahwa saya dari SMP perasaan berprestasi terus selama kuliah, bahkan saya selalu mewakili negara ini di berbagai ajang atau event internasional, pergi ke negara manapun gitu ya. Tapi begitu sampai 2020, kenapa saya merasa orang paling bego? Makanya kadang saya, ya Allah, ini ada apa sih? Sampai saya ditolak 2 kampus untuk saya lanjutin kuliah. Padahal sebelumnya saya diterima di kampus 50 kampus terbaik dunia, itu di TU Delft di Belanda. Tapi ini kampus Indonesia, padahal posisinya di 200-an, nolak saya gitu. Ada apa nih saya dengan tahun ini kok kayaknya enggak ini banget gitu. Makanya akhirnya, tapi syukurnya saya selalu bilang pada diri sendiri dan ke teman-teman juga bahwa kita harus selalu membawa duit kemana-mana. Duit itu ya doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nikmati aja prosesnya gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu terbaik buat kita. Kalau dulu Imam Ali bin Abi Thalib kan selalu bilang, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sama seperti KFC, pendiri KFC yang ternyata dia baru hebat di umur ke-76 gitu loh. Atau Mark Zuckerberg misalnya yang ternyata hebatnya di umur dia yang masih 20-an tahun dan di DO pula dari kampus gitu kan. Jadi memang itulah yang akhirnya semangat itu membuat semangat itu nggak turun, nggak sampai kendor dan sebagainya. Ya, Jack Ma juga pernah bilang, kata dia kalau misalnya ada 10, saya daftar polisi, ternyata 1 yang nggak lolos, yaitu saya, kata dia. Jadi saking dia selalu gagal dalam hidupnya, tapi kita kan bisa lihat ya Mas, dia sudah sebesar apa sekarang membangun Alibaba gitu ya Mas. Nah, ini aku mau bilang, ini ternyata Mas Alim ini nggak mau sebutin prestasinya nih. Ini aku mau bilang, aku karena udah riset ya Mas, jadi waktu tanggal 3 September 2021 kemarin, teman pasar berhasil menjadi pemenang pertama acara Indigo Hackathon Festival 2021 untuk kategori Scale Up UMKM, begitu ya Mas. Nah, baru yang kedua kita juga. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah ya Mas. Baru yang sebelumnya itu, benar nggak Mas, yang Startup Pitch Competition Indonesia 2020 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ya, betul? Iya. Berarti, halo? Ya. Iya, betul. Berarti udah 2 nih, baru tahun pertama menjalani
teman pasar gitu ya Mas. Iya. Setelah mendapatkan 2 ini Mas merasa insecure lagi nggak Mas Alim? Enggak sih. Waktu itu enggak insecure sih sebenarnya. Paling cuma berpikir dikit aja. Kan saya memang selalu memotivate orang sih sebenarnya. Dan saya memang selalu sering bilang ke orang, boleh sedih sekencang-kencangnya, nangis sekencang-kencangnya, tapi nggak usah lama. 1 jam aja, habis itu semangat lagi. Dan itu yang saya terapin juga dalam diri saya gitu, biar nggak sedihnya berlarut-larut. Mbak Moniknya hilang suara kayaknya. Ini atau saya hilang suaranya? Iya, mungkin kendala jaringan. Oke, mungkin boleh ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu, Mas Halim. Ya. Mungkin sambil jawab kali ya di beberapa pertanyaan Ya, boleh. dari siapa nih? Dari Mbak Fitri ya. Challenge terbesarnya apa sih Mas dari sisi teknologi sendiri dan dari sisi bisnis? Oke, kalau kendala terbesar dari sisi teknologi mungkin lebih kepada bagaimana menyesuaikan teknologi yang dibutuhkan sih sebenarnya ya. Kadang kita merasa bahwa seringkali kesalahan banyak secara founder itu merasa bahwa yang dibutuhkan oleh customer itu teknologi A loh atau teknologi B. Nah kalau kita nggak riset, kita nggak bakal tahu yang mereka butuhin apa. Karena kadang ada customer yang ya HP-nya HP jadul misalnya, HP yang udah OS-nya udah sudah nggak up to date misalnya. Jadinya nggak sesuai dengan aplikasi gitu. Jadi harus memahami kebutuhan user juga, baik dari sisi pedagang maupun pembeli. Nah itu masalah dari sisi teknologi. Belum lagi kedua adalah masalah bug ya. Kadang kalau misalnya mencapai user tertentu, kadang bug-nya itu gede banget gitu. Nah, bug yang gede ini yang kadang agak kewalahan diatasinnya, apalagi kalau timnya terbatas. Gitu. Nah, dari sisi bisnis sendiri memang yang paling sulit itu adalah meyakinkan investor to chip in di teman pasar gitu, karena memang banyak yang merasa bahwa terlalu panjang proses yang dilakukan oleh teman pasar gitu loh. Enggak sama seperti banyak yang lain. Kadang sering dibandingkan dengan Segari misalnya yang hari ini alhamdulillah sudah dapat investor sampai seri A gitu ya dengan jumlah miliaran misalnya atau yang lain. Tapi memang kondisinya memang begitu adanya gitu loh. Kalau yang lain ini kan sebenarnya mereka ngambil dari petani, ditaruh di warehouse-nya, lalu dijual kembali. Jadi mereka yang ngatur semuanya gitu. Kalau kami kan hanya sebagai agregator. Kami hanya sebagai penghubung dari pedagang ke pembeli. Jadi memang faktanya adalah seperti itu gitu loh. Harus ada orang khusus belajar di pasar yang memang dia sudah mengerti pasar itu sendiri, karena kalau driver disuruh keliling ke pasar mereka nggak mau karena udah lelah gitu loh, udah capek untuk jangankan pasar ya, mall yang agak rapi, yang agak segar, yang nggak becek lah istilahnya gitu kan, itu aja mikir-mikir tuh si driver Gojek misalnya, apalagi ke pasar yang memang hektik, ramai banget, nggak ada batasan dan lain sebagainya. Itu sih. Terus kemudian pertanyaan keduanya, motivasi apa saat stuck akan sesuatu. Oke. Kalau saya sih selalu ingat bahwa apa niat awal saya untuk melakukan ini. Sama seperti misalnya dulu saya pernah masuk pesantren. Saya hampir pengen berhenti aja gitu dari pesantren. Tapi ternyata yang saya lakukan ketika misalnya saya stuck di situ, ya saya ingat orang tua yang udah susah payah, udah nyari nyari rezeki tiap hari untuk kita bisa sekolah dan sebagainya gitu. Ingat juga memang niat keluarga, kenapa sih saya harus pesantren misalnya, atau kenapa saya harus di Jakarta. Saya hampir beberapa kali pernah stuck, hampir mengalah, hampir pernah menyerah gitu. Termasuk juga di teman pasar.
dulu di kampus juga saya hampir pernah menyerah juga gitu, karena memang saya merasa bahwa ini bukan tempat saya. Tapi ternyata memang itu yang saya lakukan pertama. Saya ingat bahwa saya punya niat, saya ingat niat awal saya ke sini tuh buat apa, mau ngapain sebenarnya saya di sini, dan seterusnya. Baru yang kedua yang selalu saya ingat bahwa tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada. Bahkan saking saya menerapkan banget prinsip ini, saya selalu bilang ke orang-orang, kalau saya khawatir besok saya nggak bisa makan apa, berarti saya sudah syirik kepada Tuhan, saya sudah syirik kepada Allah kalau saya dalam agama Islam gitu ya. Artinya saya sudah tidak percaya lagi sama Tuhan gitu. Padahal sebenarnya selalu ada jalan gitu loh. Fa inna ma'al usri yusra gitu. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Dan pada prinsipnya setiap kesulitan yang kita hadapi sekarang, ketika kita bisa menjawabnya, ketika kita berhasil menyelesaikannya, maka setengah dari itu adalah kunci jawaban untuk tantangan berikutnya, kayak gitu. Mas Ali, maaf ya, baru rejoin lagi, sinyalnya kurang bagus nih wifi-nya, maaf ya Mas. Siap. Oke, bisa dilanjut Calvin, soalnya kolom chatnya langsung ke reset dari nol lagi. Boleh. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak, Ibu, teman-teman yang ada di sini yang mau nanya sama Mas Alim atau mau lanjutin pertanyaan yang di kolom chat? Ya, boleh. Mungkin kalau yang tadi dari Pak Erwin Rahayu itu udah dijawab belum ya? Belum. Ya. Mungkin itu. Ada. Oke. Mungkin saya bantu bacain aja ya. Halo, selamat sore Amiga dan Mas Alim. Aku izin tanya dong, keren nih teman pasar. Aku pengen tahu dong suka dukanya teman pasar begitu rilis MPV. Dan di pasar kan unik nih saat belanja. Apakah teman pasar dapat memproses uniknya belanja yang dapat belanja hanya dengan 5.000 saja misalnya? Gimana nih Mas? Oke. Kalau di kita sebenarnya dibatasin ya dari minimal belanjanya 25.000, kan sayang kalau belanja 5.000 tapi ongkos kirimnya 10.000 misalnya atau 20.000 misalnya gitu. Jadi kalau mungkin konotasi pertanyaannya adalah 5.000 untuk satu item kayak suka-suka tadi, bisa, asalkan 5.000-nya nanti ada 5.000 lagi misalnya tomat, atau 5.000 lagi misalnya bawang merah, bawang putih, dan seterusnya. Karena sebenarnya kan ya yang bedain dengan yang lain nih, katalog produknya beda gitu loh. Kalau katalog produk itu kan harga sudah fix, sudah final. Kalau di suka-suka itu ya bisa belanja berapa aja, bahkan 2.000 juga bisa gitu. Kayak kerupuk seblak, mungkin teman-teman di Bandung kan pasti suka seblak tuh kan. Kalau kerupuk seblak itu kan nggak mungkin kita mau beli 1 kilo, buat apa kerupuk seblak 1 kilo kan. Malah saya lebih sering beli kerupuk seblak itu kadang Rp2.000, kadang bahkan Rp1.000 aja saya belinya. Dan itu sudah lumayan gitu loh untuk kita makan dan lain sebagainya. Oke. Apa ada pertanyaan lagi di kolom chat? Calvin? Udah sih, gitu. Udah ya? Iya. Yang Fitri tadi udah dijawab, yang terakhir. Betul, udah. Udah ya? Oke. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang di sini, Bapak, Ibu? Mumpung ada di sini nih, CEO-nya kita, teman pasar. Atau mungkin dari saya mau coba tanya deh, Mas. Boleh dong, Alvin. Silakan. Iya, coba tanya ya, Mon. Iya, jadi akhir-akhir ini saya juga coba itu kan ya, Mas, di daerah saya. Cobain untuk mau buat bisnis plan begitu, Mas. Nah,
saya kan terjun nih ke pasar juga. Nah, itu kendalanya sih lebih ke arah, kalau digitalisasi itu lebih ke arah mungkin gadget dan segala macamnya itu kadang tidak mendukung gitu ya, Mas. Nah, kira-kira gimana sih mungkin solusinya dari Mas Salim sendiri gitu? Kayak mungkin dari edukasinya atau mungkin yang lainnya gitu. Gitu sih, Mas. Oke, baik. Saya izin jawab. Sebenarnya memang di pasar itu masalah utamanya itu selain daripada waktu tadi, ya. Selain daripada waktu tadi yang memang rada sibuk, terus kemudian rada capek dan lain sebagainya, memang masalah kedua adalah gadget. Kayak si mbok-mbok yang udah agak tua banget, misalnya udah rada renta dan lain sebagainya, itu kan mereka kadang memang nggak punya HP. Kalaupun punya HP, itu kadang HP-nya itu HP center tuh kan yang masih zaman tahun 2000-an. Sebelum di bawah 2010 itu kan masih HP-HP kayak gitu tuh. Nah, makanya masih keras kayak batu ya, Mas? Bahkan kalau lempar, sorry to say, anjing, misalnya anjingnya yang mati bukan HP-nya gitu kan. Nah, itu kadang, itulah kenapa kadang yang membuat kita harus jemput bola. Kalau kita ya, kalau di teman pasar, kita jemput bola. Kita fasilitasi gitu loh. Kadang memang mereka nggak punya WA, jangan karena WA, nomor HP aja nggak punya gitu kan, mau komunikasi aja susah, tapi mereka hampir tiap hari ada di pasar. Nah, kita fasilitasi mereka, kita bantu mereka, dan kita nggak membatasi mereka mereka nggak punya HP nih, nggak bisa masuk di teman pasar, nggak, kita tetap bantu mereka untuk join di teman pasar walaupun mereka nggak punya HP. Nah, mungkin cara-cara kayak gitu yang perlu dilakukan kalau di pasar, dan saya rasa di petani juga sama gitu loh. Banyak juga petani yang memang masih sudah sangat tua, misalnya masih semangat bertani tapi nggak punya modal, nggak punya HP dan lain sebagainya. Jadi memang mesti kita yang harus jemput bola gitu loh. Karena untuk mengeduket mereka, sebenarnya mereka gampang dieduket sih. Mengedukasi mereka untuk tentang teknologi itu gampang. Hanya saja masalahnya memang itu, masalah di mereka nggak punya gadget. Makanya kita fasilitasi siapapun yang punya semangat yang sama untuk mau membantu pedagang ataupun petani misalnya. Tapi kita khusus di pedagang gitu ya. Siapa yang pengen bantu pedagang, kita jadikan dia teman pedagang. Makanya teman pedagang itu punya aplikasi sendiri. Dan itu bisa kita sendiri sebagai pedagang atau orang lain yang ngebantuin kayak gitu. Misalnya anak SMA atau anak kuliah atau orang yang nggak kerja misalnya, tapi saya butuh tambahan, bisa dengan jadi teman pedagang. Saya bantu data, misalnya Monik punya punya jualan di pasar, saya tinggal bantu, saya fotoin kiosnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita masukin ke aplikasi teman pasar. Saya dibayar nggak? Dibayar dong teman-teman pasar. Baik, cukup menjawab ya. Ternyata kendalanya bukan yang tadi aja karena kurangnya pengetahuan tentang teknologi juga ya, penggunaan, keterbatasan itu ternyata salah satu jadi kendala yang lumayan susah ya, Mas ya, untuk dibantu gitu. Iya, betul. Seru banget nih teman-teman semua, Bapak Ibu di sini, apakah ada lagi pertanyaan? Kalau masih ada, boleh chat di kolom chat aja. Oh, ada nih, Mas, ada yang nanya nih. Menarik banget ya aplikasinya teman pasar. Mungkin bisa sampai Cilacap, gimana, Mas? Cilacap sudah menunggu. Iya, insya Allah di Purwokerto and the Gang akan kita masukin di tahun depan. Karena kebetulan saya mertua saya kan orang Banyumas, Kresidenan Banyumas di Purbalingga gitu ya. Jadi daerah-daerah situ sebenarnya kita akan masukin juga gitu. Karena saya ada itu juga ada bisnis benih lobster juga, pemberdayaan lobster juga di Cilacap. Di Banyuwangi. Bukan di Cilacapnya. Oh, di Cilacap. Bisa kalau ya, di Purbalingganya petani padi gitu ya, di sana lebih ke penambak lobster gitu. Wah, keren nih, Mas. Selain teman pasar, ternyata ada bisnis-bisnis lain ya. Saat kita tahu. Tapi kalau itu non-profit sih, di bawah yayasan. Oh, oke. Yayasan yang sebelumnya berarti? Iya. Namanya teman pangan.
Baik. Kalau ini kan teman pasar. Teman pasar. Oke. Tapi di sini teman-teman, apakah udah ada teman hidupnya? Gimana nih? Udah ada teman hidupnya? Jangan ya Mas ya, bukan tempatnya sekarang di sini ya Mas. Iya. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, biar kita closing aja. Gimana Mas? Aku sebenarnya mau nanya, Mbak. Boleh. Ya. Siapa? Assalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. nama saya Muhammad Saleh dari Bandar Lampung. Jadi saya ini kan sebenarnya lagi mengembangkan juga sih, Mbak ya. Pengembangan, saya bilang startup gitu, Kak. Cuman kan dia berhubungan ini sih, dengan IT dan tentang penjualan itu, Kak, penjualan. Nah, cuman dalam pengembangan kan ya mungkin ada kendala gitu, Kak ya. Terutama ada misalkan investor gitu. Investornya misalkan. Sama ini, Kak, kira-kira kalau mengembangkan itu kira-kira butuh bimbingan dulu nggak, Kak, gitu. Kita minta bimbing sama orang yang berpengalaman gitu. Atau bagaimana baginya gitu, Kak, dalam pengembangan ini usaha yang kita buat gitu, Kak. Itu aja, Kak. Oke, jadi kesimpulannya dia ada satu bisnis, tapi ada kendala dari bidang teknologi mungkin yang pertama itu. Baru yang kedua adalah dalam menjalankan bisnis ini, Mas Ali, apakah perlu seorang mentor? Apakah perlu belajar dulu baru kita membuat usaha? Mungkin kan banyak pertanyaan yang kita harus belajar sama mentor-mentor yang memang punya pengalaman di bidangnya. Gimana nih menurut Mas Ali? Ya. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Tadi sempat nyinggung investor juga kalau nggak salah ya. Ya, boleh. Benar. Oke. Saya jawab yang paling akhir dulu. Menurut saya mentor itu penting ya. Kenapa mentor itu penting? Karena bagaimanapun kita tetap butuh orang yang jauh lebih berpengalaman dari kita. Setidaknya dengan pengalaman, setidaknya kita nggak jatuh di lubang yang sama seperti yang pernah dialami oleh mentor sebelumnya gitu loh. Itu pentingnya. Dan saya itu sangat senang sekali ketika saya bisa merawat hubungan dengan siapapun. Dan saya tipikal orang yang nggak pernah menjaga jarak untuk berdiskusi dengan siapa saja. Bahkan dulu waktu saya masih kuliah atau masih sekolah, saya kadang nanya itu ke anak yang di bawah saya. Padahal secara tingkatan harusnya saya lebih tinggi dari dia dong. Tapi saya melihat dia itu jauh lebih pintar karena memang dia itu pemenang Olimpiade gitu. Jadi saya belajar ke dia gitu. Bahkan teman-teman saya sering kadang ngejekin, ngapain nanya ke dia, kan dia masih kecil ya. Saya kalau dia lebih hebat, kenapa saya harus malu untuk nanya ke dia itu. Jadi mentor itu menurut saya penting banget. Setidaknya masukan-masukan dari mentor, walaupun kadang nggak mesti semuanya diterima, kadang ada saja yang penting gitu. Dan kalaupun mau cari mentor, menurut saya carilah mentor yang nggak hanya bilang wah keren, wah bagus, enggak. Karena mentor yang kayak gitu itu bukan mentor menurut saya. Justru yang akan menjatuhkan kita. Kenapa? Kan dia cuma menyanjung. Kenapa bisa menjatuhkan? Misalnya kalau ada pertanyaan kayak gitu, karena memang the real mentor akan ngeritisi terus. Kenapa harus begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa lu nggak coba yang ini misalnya? Menurut saya mentor yang keren itu kayak gitu, dan itu juga udah dicontohin di drama startup gitu loh, di drama startup-nya Korea maupun di startup Silicon Valley gitu ya. Jadi memang benar-benar the real mentor itu bakal ngejek terus, bakal yang ngapain. Saya nemuin mentor itu dari Telkom. Jujur ya, saya punya teman, sebenarnya dia teman karena dia sering jadi klien saya di perusahaan lama, tapi karena dia memang sering mengkurasi beberapa startup, saya sering tanya ke dia, dan akhirnya saya jadikanlah dia mentor, dan dia sering ngeritisi ide saya, sering ngeritisi ngapain bisnis modelnya begini, kenapa harus begini, dan dari situ justru saya dapat masukan. Gitu. Bahkan saya dengan ada teman juga yang presiden mahasiswa, saya jadikan mentor juga. Dulu kita sama-sama presiden mahasiswa, saya jadikan dia mentor untuk masalah finance-nya gitu loh. Karena saya sering nanya ke dia akhirnya sering kasih masukan, kadang ngeritisi juga kenapa harus begini. Dan itu the real mentor menurut saya. Kalau saya ketemu sama mentor yang kadang, wah ini bagus, lanjutkan, wah ini keren, lanjutkan, saya nggak mau lagi.
nanya ke dia, karena menurut saya nggak dapat apa yang saya butuhin gitu loh. Itu yang terkait mentor. Kemudian yang terkait dengan investor misalnya, menurut saya lebih sepakat dengan Mas Nadiem Makarim ya. Tadi sempat saya singgung juga. Startup itu jangan pernah bergantung pada investor. Karena sebenarnya ketika kita nerima duit dari investor, kita akan dibebani dengan berbagai hal yang harus jadinya ada konflik of interest gitu loh. Justru dengan mereka chip in duitnya di situ, kita punya tanggung jawab untuk bagaimana mengembalikan duit ini, bagaimana memastikan duit ini berkembang terus gitu loh, tidak hanya stagnan di satu angka itu aja gitu. Kalau misalnya di fase pertama kita dapat 150 juta misalnya, maka di fase berikutnya setidaknya kita dapat 5 miliar misalnya kayak gitu kan. Artinya bahwa perkembangan nilai daripada apa yang diinvest oleh investor itu harus tinggi gitu loh. Dan jangan sampai juga kalau kita terlalu bergantung dengan investor, justru ketergantungan pada investor itu membuat kita nggak berkembang terus gitu loh. Kebanyakan kayak gitu, bergantung terus sama investor akhirnya nggak berkembang, terlalu besar ketergantungannya gitu loh. Ketergantungan yang terlalu besar itu membuat kita nggak bisa berkembang justru. Kalau kita misalnya cuma punya duit sekian, usahakan aja dengan duit itu kita bisa nggak memastikan bahwa kita berhasil kayak gitu. Sama kayak dulu Alan Kreatif misalnya. Kalau saya boleh cerita sedikit di perusahaan lama. Jujur ya, waktu itu saya cuma punya duit 1.000 perak. Dan itu saya jadikan modal. Gimana caranya agar saya bisa berangkat ke Spanyol. Nah, dengan duit 1.000 perak itulah saya berangkat ke Spanyol dan menjalankan Alan Kreatif dari jauh. Nah, di tempat pasar sendiri, modal kita benar-benar datang dari Alan Kreatif. Alan Kreatif lah investornya sebenarnya. Dan kita jalan berdasarkan Alan Kreatif. Gitu. Jadi, nggak terlalu bergantung pada investor. Nah, terus yang tadi dari sisi teknologi ya? Iya. Kalau nggak salah. Nah, kalau dari sisi teknologi, menurut saya nggak usah terlalu PR-nya kalau banyak anak IT ya. Saya itu anak IT. Dari dulu saya selalu bilang ke teman-teman masih zaman saya, jarang loh ada anak IT jadi presiden mahasiswa, jarang banget. Atau berani bicara di depan umum tuh jarang banget. Nah, kebanyakan anak IT bangga sekali bisa bikin aplikasi. Ya, banyak banget anak IT itu bangga sekali bisa bikin aplikasi. Padahal the real case-nya itu bukan aplikasinya, tapi impact-nya gitu loh. Kalau bisa nggak bikin aplikasi, ngapain bikin aplikasi? Sorry to say misalnya, taruhlah salah satu kompetitor kita, Pasar Now misalnya. Pasar Now itu, aplikasinya itu lama, baru ada. Nggak langsung ada gitu loh. Pasar Now itu justru jualannya lewat mana? Happy Fresh, Tokopedia, lewat Shopee, lewat semua platform lain. Dia nggak fokus untuk ngembangin produk. Yang dia fokus adalah bagaimana bisnisnya jalan. Karena dia punya toko offline gitu loh. Jadi aplikasi itu nggak mesti harus ada. Teknologi itu nggak mesti harus ada dulu gitu. Bahkan kalau bisa mesennya ordernya lewat WA pun boleh gitu loh. Nggak salah, nggak masalah gitu. Bahkan ada Sally keyboard yang dikembangin oleh Gojek itu bisa membantu kita gitu loh. Jadi nggak mesti harus aplikasi, nggak mesti harus ada teknologi. Kalaupun bingung dalam hal pemilihan teknologi, maka pilihlah teknologi yang paling murah dulu. Jangan mimpi punya langsung. Kadang kalau dulu saya di Alan Kreatif, ada klien datang, saya pengen bikin mas, bikin apa? Aplikasi kayak Gojek. Bikin aplikasi kayak Gojek itu mahal loh gitu. Kenapa nggak coba bikin MPV aja dulu gitu kan, yang sederhana, setidaknya bisa mesen aja dulu gitu kan. Nanti kalau sudah ada pendanaan sampai miliaran, bakal kembangin aplikasi yang super, yang gila gitu kan. Kalau yang sekarang yang biasa-biasa aja. Gimana Mas Saleh, udah menjawab belum pertanyaannya? Sudah menjawab. Cuman paling nanya dikit, kalau teman pasar nih jadi punya aplikasi lain juga ya selain teman pasar, jadi bergerak di bidang lain itu. Dari itu saya lihat ada teman belanja dan macam-macam ya kayak. Gimana keputus suaranya? Oh iya. Teman pasar tuh punya ini kayak aplikasi lain gitu kayak. Jadi misalkan teman belanja, teman pedagang gitu ya.
Oh iya betul. aplikasi gitu ya. Iya, kalau itu lebih ke mitra sih sebenarnya. Jadi teman antar dan teman belanja ini mitra yang akan belanjain, setelah dibelanjain diantarin oleh teman antar. Jadi misalnya saya nih konsumen, saya belanja lewat aplikasi teman pasar. Nanti misalnya Mas Saleh adalah teman antar dan Monik adalah teman belanja misalnya. Nah, jadi begitu saya udah pesan, sudah bayar, nanti atau bayar di rumah misalnya, nanti masuk pemberitahuan ke Saleh dan Monik, ada pesanan nih di pasar Cijeruk misalnya. Di pasar Cijeruk pesanannya totalnya 160.000. Nanti Monik akan belanja sesuai dengan jadwal pengantaran ya. Sebelum jadwal pengantaran sudah belanja, setelah belanja semua pesanannya disiapin, baru nanti Monik yang akan kasih ke Saleh, Saleh yang nganterin ke saya, nganterin untuk saya di rumah kayak gitu. Jadi bukan bisnis lain sih sebenarnya, itu satu kesatuan. Kalau ditanya kenapa dipisahin, karena memang kita nggak pengen aplikasinya terlalu berat dalam satu apps kayak gitu. User beda ya Kak ya? Ya betul. Terima kasih Kak jawabannya Kak. Sudah menjawab ya berarti Saleh. Terima kasih. Berarti ini Mas Alim. Halo, Mas Alim. Iya, halo. Berarti tadi menyinggung tentang mentor, sebenarnya mentor bukan yang cuma memuji gitu ya berarti ya. Bukan menjadi sekedar fans yang pas lagi kita bagus dia cuma puji. Justru yang mau mengkritik, membangun kita gitu ya, mau memperbaiki kesalahan atau kekurangan kita punya, begitu ya Mas Alim? Iya, betul. Berarti Mas Alim nonton drama Korea Sarap ya, Mas? Oh, dua-duanya saya tonton. Yang Silicon Valley udah tonton, yang Startup. Berarti cuma kalau Startup, gimana? Kalau Startup kebanyakan cintanya sih. Aduh. Kalau yang Silicon Valley lebih clear sih sebenarnya. Tengkarnya, berantemnya, sampai muntah-muntah. Udah kita juga ngalamin itu. Iya. Berarti Mas Alim, kalau dari Startup, Han Ji Pyong apa Nam Dosan nih? Saya lebih ke saya lebih ke Won In Jae sih. Seru banget. Tapi kalau disuruh pilih dua orang itu, saya lebih milih Han Ji Pyong. Karena kan, aku udah tebak pasti Mas Alim pilih Han Ji Pyong. Karena terlalu maaf ya kalau ada Nam Dosan di sini gitu ya. Cuma bukan berarti mengecilkan Nam Dosan ya. Cuma memang Nam Dosan mewakili karakter banyak orang, banyak anak lah ya. Karena kebetulan istri saya itu istri saya itu psikolog gitu ya. Jadi memang Nam Dosan itu mewakili, menurut dia sih, bukan menurut saya, mewakili banyak anak yang takut bicara ke orang tuanya, takut mewujudkan idenya, mimpinya, harapannya gitu. Tapi in real life Han Ji Pyong mewakili orang-orang yang benar-benar pejuang. Jadi dia berusaha sekuat tenaga bagaimanapun, dan dia menyampaikan apa yang dialami sesuai dengan pengalamannya dia gitu loh. Dan real case-nya kayak gitu. Tapi saya memang lebih suka ke karakternya Han Ji Pyong karena memang dia dia udah punya pengalaman di situ, dan real mentor tuh kayak gitu menurut saya gitu. Sebenarnya udah ketebak dari jawaban saya tadi sih. Iya, saya sudah tebak ini pasti Mas Alim tim Han Ji Pyong. Iya betul, saya sepakat banget tuh. Kalau Nam Dosan kalau nggak ketemu Ji Pyong juga nggak bakal jadi apa-apa kayaknya. Iya betul. Oke Mas Alim, kita udah di ujung acara, udah ngelakuin sesi yang seru banget. Fokus sama Mas Alim, ngomongin seputar dari awalnya teman pasar, skema alur, dari yang awalnya mimpi ternyata bisa jadi realisasi, di mana Mas Alim memang gigih dan percaya bahwa kemana-mana kita perlu duit, ya. Duit itu jadi modal
Mas Ali sampai besar sampai sekarang dan bisa mempunyai 2 prestasi sekaligus dalam 1 tahun. Nah, untuk menutup pada Amiga Talk sekarang, aku mau ngasih sedikit kutipan dari Walt Disney yang mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar. Yang artinya adalah kita semua ini punya mimpi, maka genggam mimpi tersebut, yakin, kejar, percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Begitu. Terima kasih ya, Bel. Terima kasih Mas Alim buat kesempatan hari ini ya, Mas Alim. Semoga kita semua sehat-sehat, keadaannya dimanapun kita tetap dijaga dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Amiga Talk hari ini bisa menjadi semangat buat kita untuk buat bisnis baru, untuk jadi inspirasi membuat bisnis atau apapun yang kita jalani ternyata kita bisa wujudkan. Gitu. Terima kasih semuanya, Mas Alim. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Alim, Bapak Ibu semuanya.